Ramadan sebagai tonggak pembinaan manusia berprinsip. Nah, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Karena pada bulan itu Al-Quran diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, karena Al-Quran diturunkan pertama kali pada bulan Ramadan, kita semua orang yang beriman seluruh dunia harus menghormati Al-Quran. Nah, cara menghormatinya luar biasa. Kalau kita negara menghormatinya menegakkan bendera, ya. Tapi kalau ini Allah menganjurkan kita semua berpuasa seluruh bulan. Pada malam persis ulang tahunnya turunnya Al-Quran, Allah bagi-bagi bonus di malam Lailatul Qadar. Betapa hebatnya Al-Quran itu. Nah, tapi banyak orang yang tidak mengerti hebatnya Al-Quran. Nah, karena mulianya Al-Quran dan pentingnya Al-Quran sebagai pedoman hidup, Allah mewajibkan semua orang dewasa yang beriman seluruh dunia untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. Seperti firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di saat itu diturunkan Al-Quran sebagai huda. Huda itu biasanya kita artikan petunjuk. Petunjuk itu ada, paling tidak ada 2 macam. Yang satu, petunjuk yang pertama adalah directives, pengarahan. Jadi pengarahan seperti misalnya kalau kita mau pergi ke PPM yang menghadap ke Tugu Tani itu, bagaimana cara ke sana? Nah, lewatlah jalan ini dan sebagainya, nanti kamu akan sampai di sana. Itu namanya directives dan itu namanya huda atau hidayah. Tapi huda itu juga punya pengertian yang lain. Dan pengertian yang lain ini yang kita cari. Yaitu, mohon maaf, saya mengatakan kita cari itu karena directives itu sudah kita dapat, ya. Yang kita cari lebih lanjut adalah pengertian yang satu lagi, bahwa huda atau petunjuk itu Allah membuat pikiran kita dan perasaan kita cocok dengan ajaran itu. Jadi kalau kita membaca satu ayat, kemudian kita merasa, wah cocok banget nih. Atau bahkan, wah ini gua banget nih. Nah, kalau merasa seperti itu adalah hidayah dari Allah yang kita cari. Kita kan sudah bersedia tuh menjalankan kewajiban-kewajiban seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Tapi tiap hari kita masih dianjurkan oleh Allah untuk mohon hidayah 1 hari minimum 17 kali. Yaitu, ihdinas siratal mustaqim. Tuhan, tunjukilah kami, berilah kami hidayah ke jalan yang lurus. Hidayah yang mana? Kan aku ini sudah mau tunduk kepada Allah. Nah, hidayah yang itu tadi, kita selalu merasa cocok dengan pengarahan-pengarahan yang diberikan oleh Allah, baik melalui Al-Quran maupun pengarahan Allah yang melalui utusannya Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran ini sebagai huda di sini, di ayat ini adalah yang berarti directives. Jadi Al-Quran ini isinya directives, pengarahan-pengarahan. Tinggal kamu mau nggak? Ya. Ketika Al-Quran itu diturunkan sebagai directives, pengarahan-pengarahan, itu belum tentu kita terima. Begitu kita menerima, cocok ini aku. Nah, itu hidayah yang pemberiannya oleh Allah langsung kepada kita, dan hanya Allah yang bisa memberi hidayah seperti itu. Nabi Muhammad pun nggak bisa. Nabi Muhammad hanya bisa memberi hidayah yang sifatnya atau yang pengertiannya itu directives tadi. Hanya bisa memberikan pengarahan. Lakukan ini, rajinlah sholat, nanti kamu masuk surga. Itu directives. Tapi ada kalanya disuruh begitu, tapi tidak segera jalan. Nah, itu orang itu butuh hidayah yang betul-betul dari Allah langsung ke kita. Nah, dan Al-Quran itu tidak hanya
petunjuk yang sulit difahami, masih ada di situ penjelasan wa bayyinatin minal huda. Di situ ada penjelasan-penjelasan tentang pengarahan tadi, wal furqan, dan di dalam Al-Quran ada ketentuan-ketentuan yang bisa membedakan. Kalau kita gunakan, kita bisa membedakan ini baik, yang itu jelek, ini benar, yang itu salah. Itu artinya furqan. Terus faman syahida minkum syahra falyasum. Kalau siapapun di antara kalian itu ada yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, menyaksikan datangnya bulan Ramadan berarti pada saat itu masih hidup. Falyasum, haruslah dia puasa. Nah, ini betapa mulianya Al-Quran. Nah, kenapa mulia? Karena di situ isinya pengarahan-pengarahan untuk cara hidup yang benar dan baik. Banyak orang itu tidak menggunakan pedoman-pedoman dalam kehidupan. Ya. Kalau dari Allah, huda itu kan directives, artinya pengarahan-pengarahan. Terus kalau kita memakainya pengarahan itu, maka pengarahan itu kita sebut sebagai pedoman. Jadi pengarahan dan pedoman itu pengertiannya sama, cuma pengarahan itu dilihat dari yang memberikan pedoman, yang memberikan pengarahan. Nah, kalau kita bersedia memakainya, setiap kali kita mau berperilaku, mau melakukan tindakan apapun, kita merujuk ke situ. Jadi itu kita pakai sebagai pedoman. Nah, jadi apakah kita mengartikan huda itu sebagai pengarahan atau pedoman, itu benar. Dan mestinya pengertiannya ya dua-duanya itu, gitu. Itu pengarahan dari Allah dan kita harus menggunakannya sebagai pedoman. Cuma sayang ya, banyak di antara orang-orang yang mengaku beragama Islam itu tidak menjalani puasa secara penuh 1 bulan ini. Itu dari segi puasanya saja berarti dia tidak menghormati Quran. Lebih jauh lagi, hanya sedikit di antara orang yang mengaku Islam itu mau menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jadi mereka hidup tidak mengikuti pedoman. Nah, pedoman yang merupakan pedoman dasar, ini layer ya, ini pokoknya ini pedoman yang dasar, nanti bisa diuraikan secara teknis dan sebagainya. Nah, kalau kita berperilaku selalu merujuk kepada pedoman itu, kita seringkali menyebutnya prinsip. Nah, jarang di antara kita ini yang hidup mengikuti prinsip yang jelas. Kita akan dikatakan mengikuti prinsip. Apa itu orang yang mengikuti? Kalau mengikuti prinsip itu, ya mulai dari pola pikir. Pola pikirnya, terus kemudian ketika mau mengambil keputusan, kemudian ketika mau bertindak, itu selalu merujuk, merefer ke pedoman tadi. Ya. Kita mengamati dalam kehidupan sehari-hari bahwa banyak orang berperilaku tanpa berpegang pada suatu prinsip. Prinsip itu apa? Nilai-nilai dasar yang menjadi landasan berpikir, menjadi landasan pengambilan keputusan, dan menjadi landasan bertindak. Sehingga orang yang berprinsip tadi melakukan kegiatan-kegiatan yang kalau kita mengikuti berarti yang sesuai dengan itu, tapi banyak orang tidak mengikuti, sehingga banyak orang yang hidup tidak menggunakan Al-Quran sebagai prinsip. Tandanya apa sih? Banyak. Ya, kalau yang paling ekstrim itu ya kelakuannya itu sama sekali tidak ada rujukan ke Al-Quran. Tapi ada yang berusaha untuk taat, mau sholat, mau puasa dan sebagainya. Tapi dalam pola pikir, dalam berperilaku seringkali mereka tidak menggunakan prinsip Al-Quran. Ya, misalnya gimana? Orang yang rajin sholat. Orang yang rajin sholat itu pada hakikatnya kan mendekatkan diri kepada Allah.
Tapi pada saat yang sama atau ya pokoknya waktunya itu meskipun berbeda, tapi orang yang bersangkutan itu di samping rajin sholat, dia juga korupsi. Padahal korupsi itu membuat dia jauh dari Tuhan. Jadi ketika sholat, dia mendekat kepada Allah, tapi ketika korupsi, dia menjauh. Ini orang nggak punya prinsip ini. Kalau dia punya prinsip, ya sudah mendekati Allah, ya udah deketin aja terus. Jangan pernah menjauhi. Tapi orang ini kadang-kadang maju, kadang-kadang mundur. Nah, itu bisa diibaratkan misalnya orang yang membangun rumah. Pagi hari menata bata, terus dibikin tembok, sudah tinggi, sore dirobohkan lagi. Orang ini nggak normal ini. Ya, jadi kita menganggap tidak normal karena dia perilakunya tidak berdasarkan prinsip apapun. Kenapa begitu? Ya bisa karena kebodohan, bisa karena tidak bisa mengendalikan keinginannya. Jadi ibaratnya mereka itu di satu saat berjalan ke barat, tapi saat yang lain berjalan ke timur. Ke barat, ke timur, ke barat, ke timur. Tahu-tahu mati. Padahal dia setiap hari kan berjalan. Setiap hari berjalan. Ke barat, ke timur, ke barat, ke timur. Sampai mati dia di tempat yang sama. Itu kan sama dengan orang yang berjalan di tempat. Kelihatannya aktivitasnya banyak. Sampai mati dia di tempat yang sama. You are not going anywhere. Gitu. Rugi dong. Ya. Kemudian barangkali hanya sedikit orang yang berpegang teguh pada suatu prinsip. Sehingga pola pikir mereka, keputusan-keputusan mereka, dan tindakan-tindakan mereka selalu konsisten dengan nilai-nilai tertentu. Kalau dikatakan pikirannya, perilakunya, omongannya itu konsisten kepada nilai tertentu, itu berarti apapun yang dia lakukan, apapun yang dia pikir itu bisa ditarik benang merah, nyambung ke prinsip tadi. Ya. Bisa ditarik benang merah. Ya, berbeda dengan mereka, orang-orang yang beriman, yang betul-betul beriman kepada Allah, mudah-mudahan termasuk kita, ya, itu diajari dan dilatih untuk selalu berpegang teguh pada suatu prinsip yang baik, yaitu sistem nilai yang tercantum di dalam Al-Quran. Semua sistem nilai yang tercantum dalam Al-Quran itu baik adanya. Kalau kita mau mengikuti, insya Allah kita hidup selamat dan bahagia. Nah, karena Al-Quran itu diwahyukan pertama kali pada bulan Ramadan, Allah menganjurkan kita menghormati Al-Quran dengan cara antara lain mewajibkan kita berpuasa selama 1 bulan penuh sambil memperbanyak membaca, memahami dan merenungkan Al-Quran agar bisa menerapkan prinsip-prinsip yang tercantum di dalam Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran dipakai sebagai landasan prinsip dalam berpikir. Berpikir itu termasuk menafsirkan suatu kejadian sampai dengan mengambil suatu keputusan untuk melakukan suatu apapun sampai dengan dia bertindak, proses perilakunya itu. Bila kita betul-betul menggunakan Al-Quran sebagai prinsip berpikir, prinsip mengambil keputusan dan prinsip bertindak, maka kita mesti merujuk pada ayat Al-Quran ketika menafsirkan suatu kejadian. Jadi begitu aja kejadian, apa ini artinya? Ketika kita mencari apa artinya, bahan yang kita pakai untuk mengolah itu dari Al-Quran. Ketika mengambil keputusan, aku memutuskan ini, cek Al-Quran merestui enggak itu. Terus kemudian dia melakukan langkah, oke, aku mau lakukan. Nah, kadang-kadang keputusannya baik, tapi langkahnya tidak baik. Itu juga salah. Ya. Jadi misalnya, aku punya istri, punya anak, maka aku diwajibkan oleh Tuhan memberi nafkah mereka. Untuk bisa memberi nafkah, maka aku harus bekerja. Ketika bekerja, dia nggak pakai prinsip Al-Quran. Dia niatnya berangkatnya itu untuk mengikuti perintah Allah. Tapi ketika dia bekerja, tidak mengikuti perintah Allah. Duitnya dari mana? Mungkin dari menipu, mungkin dari memeras orang, ya,
sogokan itu kan kebanyakan itu sifatnya memeras orang itu, ya. Jadi jika kita mengikuti arahan Allah yang tercantum di dalam Al-Quran, Allah menjamin bahwa kita tidak akan menghadapi masalah yang membuat kita takut atau sedih. Takut atau sedih penting. Jadi kalau kita salah tingkah, itu kita bisa takut, bisa sedih. Salah tingkah itu misalnya ya korupsi tadi yang sudah disebut itu korupsi. Orang korupsi itu kan salah dalam perilaku. Begitu dia berhasil mendapatkan duitnya, mulai ketakutan itu datang. Nanti kalau ketahuan bagaimana? Aku bisa masuk penjara. Belum lagi kalau aku nanti mati, aku mesti masuk neraka. Ya, takut dia. Ya. Bisa juga dia memang dianjurkan oleh Allah untuk memberi nafkah, terus dia bekerja. Nah, ketika bekerja mungkin caranya halal. Dia sudah dapat duit banyak. Kesalahannya di mana? Dia mencintai harta itu. Harta itu kita cari untuk mengatasi masalah dalam kehidupan. Ya, kalau itu digunakan untuk mengatasi masalah, ya tidak dipakai untuk yang lain-lain yang tidak beyond di atas itu. Ya, ini kalau tidak salah tempoh hari saya membahas untuk membedakan antara needs and wants, ya, antara kebutuhan dan keinginan. Yang namanya needs atau kebutuhan adalah hal-hal bisa berupa barang, bisa berupa perilaku dan sebagainya yang kita butuhkan untuk mempertahankan kesehatan kita dan mempertahankan kehidupan kita. Itu needs. Tapi kalau sesuatu itu, tanpa itu kita masih bisa survive, itu beyond the needs. Itu keinginan. Kalau itu yang kita inginkan, sampai mati kita nggak dapat juga nggak apa-apa. Misalnya, aku pengen deh punya kalung yang bagus. Begini, itu keinginan. Tapi coba seandainya dalam seumur hidup tidak pernah punya kalung emas, mati nggak? Enggak. Nah, itu hanya keinginan. Nah, kalau orang itu mencari duit setelah dapat, kemudian dia cintai, begitu harta itu hilang. Harta hilang itu bisa karena terbakar, bisa karena ditipu orang, bisa karena dikorupsi misalnya. Nah, itu lalu sedih. Karena apa? Yang hilang itu adalah yang dicintai. Kalau kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, pasti sedih. Nah, orang yang menggunakan Al-Quran itu kemungkinannya kecil sekali mengalami ketakutan dan kesedihan. Dan takut dan sedih itu indikasi bahwa jiwanya tidak sehat. Orang yang sehat itu nggak ada yang perlu ditakutkan, nggak ada yang perlu disedihkan. Kalau nggak ada yang membuat takut, nggak ada yang membuat sedih, kan hati tentram. Jadi indikasi kebahagiaan itu adalah seperti sehatnya jiwa. Sehatnya jiwa itu kalau jiwa kita tidak punya komplain, ya, tidak punya keluhan. Keluhan, takut, sedih itu kan keluhan. Galau, khawatir, kecewa, itu semua itu perasaan-perasaan negatif yang merupakan anak atau derivatif either dari takut atau dari sedih, atau bahkan kadang-kadang kombinasi dari dua-duanya. Nah, Allah menjamin kalau kita mau menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, prinsip-prinsip hidup kita dari Al-Quran, maka Allah menjamin kita akan sehat jiwa kita. Kita tidak perlu takut, tidak perlu sedih, artinya kita akan hidup tentram. Qul nahbithu minha jami'ah. Ini kalimat yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Adam dan istrinya. Qulna, kami mengatakan, ihbithu minha jami'ah. Silahkan keluar, semuanya keluar dari surga. Tapi jangan khawatir. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, nanti kami akan memberi kalian petunjuk, pedoman, atau pengarahan.
Kalau kamu mendapatkan pengarahan itu, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang mau menggunakan petunjuk dari Allah itu, yang menggunakan derivatif atau pengarahan dari Allah itu dan mengikutinya, maka dia tidak perlu merasakan takut dan sedih. Hatinya akan tentram. Nah, jadi kita perlu menggunakan Al-Quran sebagai pedoman. Kalau sebagai pedoman, maka apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita putuskan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita cita-citakan, semua harus merujuk, merefer ke Al-Quran. Saya mau kasih contoh ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari yang ternyata itu suatu rentetan perbuatan. Ya. Nah, kita tidak akan merugi jika kita mau menggunakan Al-Quran sebagai rujukan atau pedoman dalam berperilaku. Karena apa? Karena Al-Quran itu mengarahkan kita untuk mengikuti cara-cara hidup yang lurus, yang menawarkan pahala yang besar, dan mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Firman Allah, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Quran ini mengarahkan, memberi petunjuk ke arah jalan hidup yang lurus dan sekaligus memberikan kebahagiaan. Memberikan kebahagiaan itu bisa kita artikan sebagai mengencourage, memotivasi orang-orang yang beriman alladzina ya'maluna shalihat untuk berbuat baik. Coba kalau kita baca Al-Quran dengan teliti, semuanya itu mengarahkan kepada kebaikan. Udah begitu, ada janji lagi. Janji ini pentingnya untuk jiwa kita apa? Ada harapan. Kalau kita berperilaku, melakukan suatu pekerjaan, melakukan suatu tugas, kalau tidak ada harapan kita akan mendapatkan sesuatu, kita malas. Dapat apa? Enggak lah, enggak ada apa-apanya. Tapi kalau kita yakin bahwa ini kalau aku kerjakan serius, aku akan mendapatkan imbalan, misalnya duit sekian, atau aku akan mendapatkan jabatan ini, atau aku akan mendapatkan surga, ya, tentu yang paling unggul ya surga. Jadi kalau kita tuh punya harapan, ngapain kamu puasa? Capek, lapar, haus begitu. Nggak apa-apa, aku bisa kok. Kan nanti targetnya, harapannya, kalau aku melakukan ini dengan baik, aku bisa masuk surga. Karena Allah menyediakan pintu khusus, pintu surga yang khusus untuk orang puasa, yaitu yang namanya Ar-Rayyan. Nah, kalau ada harapan itu kan lalu terus kita termotivasi. Nah, kita menggunakan Al-Quran itu sebagai rujukan dalam menafsirkan suatu kejadian apapun. Jadi begitu ada kejadian, kita tuh cenderung untuk menafsirkan apa itu artinya. Terus misalnya presiden kok menandatangani Board of Peace dengan si Trump, apa itu artinya? Kita ketika menafsirkan itu kan ada rujukan. Orang yang ahli ekonomi melihatnya dari segi ekonomi. Wah, secara ekonomi kita rugi gini-gini dan sebagainya. Dari segi politik, wah, kalau kita nandatangani itu berarti kita didikte. Padahal kita ini kan komitmen kita itu non-blok. Kalau kita ngikuti itu, jangan-jangan kita menjadi berblok. Nah, misalnya semacam itu. Nah, itu pola pikir. Nah, kita diharapkan menafsirkan kejadian apapun itu rujukannya keluar. Ketika berpikir. Kemudian ketika melakukan kegiatan juga begitu. Kita ketika menafsirkan kan terus lalu kita mengambil keputusan, mengambil kesimpulan ya, dari ada kejadian, kita tafsirkan, hasil dari penafsiran itu ada kesimpulan, dari kesimpulan itu kalau kita teruskan, kita punya rencana untuk melakukan sesuatu yang relevan dengan itu. Ya.
Nah, itu semua rentetan itu mesti merujuk pada Al-Quran. Nah, saya kasih contoh yang kebetulan saya ini ambil contoh dari Al-Quran. Kok satu rentetan kehidupan. Ketika anak kita, misalnya laki-laki atau perempuan, telah menginjak usia dewasa, kita menafsirkan, apa ini artinya? Wah, sudah waktunya nikah itu. Karena anak yang usianya menginjak dewasa, itu nafsu birahinya makin kuat. Kalau nafsu birahinya makin kuat, tidak dikasih jalan keluar yang halal, itu nanti bisa menyimpang macam-macam itu. Begitu dia melenceng perilakunya, sumber masalah. Ya. Jadi misalnya ini yang lagi rame di medsos, terus buru-buru berhubungan sebelum nikah. Ini anaknya siapa? Terus si wanitanya misalnya, ini yang sedang terjadi yang ada di medsos, itu bapaknya kan tidak mengakui. Kemudian si ibunya ini tidak mau juga dianggap sebagai ibu. Lalu ditawarkan saudara-saudaranya untuk menjadi pengasuhnya, sebagai ibu angkatnya. Ya karena namanya saudara, ya udah aku rawat, jadikan anakku. Gede-gede anak ini disayangi sih sebenarnya secara materi, meskipun tidak penuh ya, tetapi dikasih fasilitas-fasilitas. Gede-gede aku ini anaknya siapa sih? Kok aku panggilnya Mbak atau Kak, tapi kok sepertinya aku ini anaknya dan sebagainya. Langsung anak ini menuntut gitu. Itu kan menjadi masalah. Masalah baik masalah sosial maupun masalah hukum. Ya. Masalah hukum anak ini nanti tidak bisa, kalau dia yang mati tidak bisa diwarisi oleh orang tuanya. Atau kalau orang tuanya yang meninggal, dia nggak bisa mewarisi. Dan kalau dia tuh mau nikah, walinya siapa? Masalahnya banyak. Karena apa? Tidak mau merujuk kepada Al-Quran. Nah, kalau kita melihat anak kita sudah umurnya seperti itu, ya kita nikahkanlah. Karena kalau enggak, nanti dia akan menyasar kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh Allah. Allah menganjurkan, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang, yang single, laki-laki maupun perempuan. Bukan hanya anak-anakmu, tapi juga budak-budakmu. Zaman dulu masih ada perbudakan. Budak-budak itu kalau sudah umurnya, nikahkan. Nikahkan dengan orang-orang yang soleh gitu. Ya tentu kalau budak ya yang setingkat dengan mereka begitu. Nah, kalau kita tuh selalu merujuk Al-Quran, begitu lihat anaknya sudah menginjak dewasa, ini aku harus menikahkan dia. Karena Al-Quran mengajari seperti itu. Tapi tentu kita harus menyadari bahwa jika anak kita laki-laki mau kita nikahkan, kita cek dulu dong. Dia begitu nikahkan akan berkewajiban memberi nafkah kepada istri. Dan kalau punya anak, memberi nafkah kepada anaknya juga. Ya, mesti kita siapkan supaya anak laki-laki ini punya penghasilan. Nah, kalau belum punya gimana? Rujuk ke Al-Quran lagi. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Kalau anakmu itu atau bahkan kamu sendiri belum sanggup membiayai memberi nafkah itu, tunggu dulu. Tunggu sampai Allah membuat mereka kaya. Kaya mendapatkan karunia dari Allah. Jadi kalau sudah sampai umur, nikahkan. Tapi cek, dia bisa memberi nafkah nggak? Karena kalau dia tidak bisa memberi nafkah, begitu dia, ini anak laki-laki, begitu dia nikah, dia tidak memberi nafkah, setiap hari dia dosa. Nah,
Kalau itu 10 hari, ya dosanya 10 kali 10. Tidak memberi nafkah selama 10 hari. Bayangkan kalau sampai bertahun-tahun tidak memberi nafkah, dosanya seberapa banyak itu. Nah, kemudian, kita juga harus memastikan calon istri, calon suami itu yang seperti apa. Rujuk lagi ke Quran. Gimana pengarahan Allah kalau aku mau mencari jodoh untuk anakku atau bahkan untuk aku sendiri, ya misalnya kita ini lagi single, aku kayaknya butuh pasangan ini. Nah itu ketika mencari calon pasangan itu mesti merujuk Al-Quran. Allah memberikan pengarahan wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Kalau kamu laki-laki, kamu jangan menikahi wanita yang musyrik kecuali kalau dia terus mau beriman. Kalau tidak mau beriman, jangan. Allah memberikan contoh, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wanita yang kafir, yang musyrik, meskipun dia terhormat kedudukannya, itu lebih buruk atau derajatnya lebih rendah dibanding dengan budak wanita yang beriman. Nah, ini status sosial. Jadi kalau kita mempertimbangkan status sosial, itu misalnya ya dia mukmin, laki-laki perempuan dia mukminah, tapi dia budak, atau misalnya dia mukminah tapi dia kelas bawah. Oh, ini wah itu cantik, punya posisi, terus dan sebagainya, tapi dia musyrik gitu. Nah, jangan pilih yang itu deh, gitu kan. Ya, ini karena ada seseorang yang pernah menunjukkan pada saya, Pak, ini pacar saya sedang mengincar dia, saya ingin menikahi dia. Dia bilang, dia aset nih Pak. Dia menganggap calon istri itu aset. Waduh, jadi orientasinya nih harta, tidak Quran gitu. Terus bagaimana kalau anak kita perempuan? Wala tunggahul musyrikin hatta yu'minu. Jangan kamu nikahkan anak perempuanmu atau wanita yang di bawah tanggung jawabmu jangan dengan laki-laki yang musyrik. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrika walau ajabakum. Budak yang beriman itu derajatnya menurut Allah lebih baik daripada orang yang musyrik tapi derajat sosialnya itu tinggi. Kenapa? Ulaika yad'una ilan nar. Orang-orang kafir itu mengajak kepada neraka, mengajak untuk pergi ke neraka. Ya kan mereka keberatan kalau pasangannya itu sholat, kalau mau bersedekah gitu tuh. Ya, jangan dibuang-buang, aku cari duit mati-matian. Kamu bagi-bagi misalnya begitu ya. Nah, agar anak kita tidak memaksakan diri, agar anak kita tidak memaksakan diri untuk menikah dengan orang-orang yang menyekutukan Allah. Jauh-jauh hari kita didik, kita nasihati bahwa kita orang yang beriman itu tidak layak jatuh cinta kepada orang yang musyrik. Ini harus kita tanamkan mulai dari awal, karena kalau anak kita sudah jatuh cinta itu susah dirasionalkan. Jadi kita pisahkan tuh berat, sulit, karena namanya cinta nggak rasional. Nah, kita nasihati nggak mempan. Maka caranya sebelum usia nikah itu anak-anak itu ditanamkan dulu pemahaman bahwa mencintai orang yang menyekutukan Allah itu nggak boleh. Kok nggak boleh? Nah, kita ini kan mengharapkan masuk surganya Allah. Kalau kita pengen masuk surganya Allah, kita ini kan banyak dosa. Kita ingin Allah mengampuni kita. Bagaimana kalau orang musyrik? Orang musyrik itu kan tidak tunduk kepada Allah. Allah itu esa. Kok dia mengatakan Tuhan itu satu tapi tiga tapi satu. Itu musyrik itu. Nah, itu kan menyakiti Allah. Ini kalau bahasanya manusia, itu kan, Allah nggak punya anak, kok dibilang punya anak. Itu menyakiti Allah, karena menuduh Allah
butuh punya anak. Nah, orang yang memusuhi Allah semacam itu, kok kita mengharapkan dia, Tuhan ampunilah dia? Nggak bisa. Masa Tuhan disuruh mengampuni orang yang memusuhinya? Nggak bisa. Makanya kan kita tidak boleh mendoakan orang kafir untuk mendapatkan ampunan dari Allah, itu nggak boleh. Apalagi mendoakan mudah-mudahan dia masuk surga, nggak bisa, nggak boleh. Kalau kita mendoakan orang kafir, ya mudah-mudahan kamu sehat, mudah-mudahan kamu sembuh, nah itu nggak apa-apa. Ya. Tapi jangan mengharapkan Allah mengampuni dia. Jadi Allah menyebutnya gini, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallahu rasulah. Kamu tidak akan mendapatkan orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, lalu mencintai orang yang melampaui batas ketentuan Allah. Ini yang lebih melampaui batas itu bisa dalam bentuk maksiat. Jadi misalnya anak kita mau kawin, mau menikah dengan seseorang, terus kita pelajari, wah dia itu tukang peras, gitu. Tukang peras itu bisa preman-preman yang suka memeras, bisa juga preman berseragam, tidak akan memberikan izin, tidak dikeluarkan suratnya kalau belum memberi sogokan. Sogokan itu kan pemerasan. Nah, terus anak kita mau nikah sama orang itu, jangan. Nanti kalau nikah kan berarti saling mencintai. Nanti mencintai orang yang menentang Allah. Menentangnya, Allah melarang kita makan yang haram, dia melanggarnya, berarti dia menantang Allah. Gitu. Itu baru korupsi atau pemerasan. Bagaimana kalau itu menyekutukan Allah, lebih parah lagi. Dan ini disebutkan lagi, walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, meskipun yang dicintai itu orang tuanya sendiri, bapak ibunya sendiri, atau anaknya sendiri, atau saudaranya sendiri, atau kerabatnya sendiri, nggak boleh. Terus gimana? Kita tidak dianjurkan untuk memusuhi. Jadi dengan saudara ya kita bersahabat, berkawan. Dengan orang tua, ibu bapak kita hormat tetap. Tapi itu hanya formalitas, tidak sampai di hati. Karena kalau sudah sampai di hati, itu artinya mencintai, menyayangi. Nah, yang tidak boleh itu menyayanginya. Jadi ayat ini tidak melarang kita bergaul dengan orang-orang yang non-muslim. Enggak, tidak melarang. Boleh, ya. Apalagi kalau itu anggota keluarga atau kerabat atau keluarga besar, kita mesti berbaik-baik dengan mereka, tapi sebatas formalitas. Nah, dalam kehidupan keluarga, kita juga harus selalu merujuk pada ajaran-ajaran Allah di dalam Al-Quran. Misalnya, sudah, oke, beres, calonnya baik, terus kita nikahkan. Nah, setelah akad nikah, suami harus memberi nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya kalau sudah lahir. Nah, memberi nafkah itu seberapa banyak? 100%. Karena perempuan itu tidak ada kewajiban untuk mencari penghasilan. Jadi laki-laki harus menanggung semua kebutuhan rumah tangga. Jangan lalu, ini sekarang banyak ini, istrinya dianjurkan untuk bekerja. Terus supaya meringankan bebannya. Nggak boleh. Ya, kalau istri itu dengan sukarela karena memang kondisinya pas-pasan sehingga anak nggak bisa sekolah, lalu istrinya itu secara sukarela mencari penghasilan tambahan, boleh. Tapi istri begitu mendapatkan penghasilan 100% milik dia. Beda kalau suami, dia begitu dapat penghasilan itu harus dibagi untuk keluarga, untuk nafkah. Ya. Jadi penghasilan istri nggak boleh diganggu. Kalau dia bekerja secara sukarela, silahkan. Nah, kewajiban memberi nafkah ini juga berlaku bagi seorang lelaki yang menceraikan istrinya selama istri tadi masih menjalani masa iddah. Ini jarang orang Indonesia menjalani. Jadi begitu
terjadi perceraian suami istri, suami yang menceraikan ini masih wajib memberi nafkah penuh kepada istri yang sudah diceraikan. Kok begitu? Iya, karena setelah cerai sekali, wanita ini kan tidak boleh nikah dengan laki-laki lain. Dan wanita kan tugasnya mengurusi rumah tangga, mengurusi anak-anak. Nah, kalau dia tidak diberi nafkah oleh mantan suaminya ini, dia tidak bisa mengharapkan dari laki-laki lain. Karena nggak boleh dia nikah lagi selama masih iddah. Karena mantan suaminya ini mempunyai hak utama untuk kembali kepada istrinya, maka konsekuensinya dia mesti memberi nafkah. Kalau sudah masa iddahnya selesai, nggak apa-apa, udah nafkah berhenti. Saat itu wanita itu boleh nikah lagi. Ya. Nah, karena boleh nikah lagi kan bisa mengharapkan nafkah dari orang lain. Nah, jadi Allah menganjurkannya gitu. Ini ayat ini konteksnya wanita yang dicerai. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Suami yang menceraikan istrinya itu harus memberi nafkah. Seberapa banyak? Tergantung penghasilan dia. Kalau dia mempunyai kelonggaran dalam rezeki, dia harus memberi sebanyak kemampuan dia. Tidak diukur dari kebutuhanmu berapa. Coba beras 10 kilo. Terus lauknya berapa? Oke, 1 bulan 5 juta cukup ya. Terus kasih 5 juta. Padahal dia duitnya miliaran, nggak bisa. Nggak bisa. Ukurannya bukan kebutuhan dia, tetapi ukurannya adalah kekayaan mantan suami ini tadi. Karena Allah menyebutnya dzu sa'atin min sa'atih. Orang yang punya rezeki yang longgar, ya memberi nafkah sesuai dengan kelonggaran tadi. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Nah, kalau orang suaminya ini menceraikannya, dia keadaannya duitnya pas-pasan, ya udah memberi nafkah pas-pasan. Istri tidak boleh nuntut lebih. Ya. Istri tidak boleh menuntut lebih karena ukurannya bukan kebutuhannya, tapi kemampuan suami tadi. La yukallifullahu nafsan illa ma atah. Karena Allah itu tidak memberi tugas kecuali sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Saja'allahu ba'da usri yusra. Nah, kalau kita mau seperti itu, nggak usah khawatir nanti hidup ini kesulitan. Enggak, nanti Allah akan memberikan kemudahan dalam mendapatkan penghasilan dan sebagainya. Nah, ketika suami istri ini atau laki perempuan ini menjadi suami istri, maka suami mempunyai kewajiban. Kewajiban apa? Bergaul dengan istrinya dengan baik, dengan kasih sayang, dengan ramah, dengan memperlakukan istrinya dengan baik, tanpa syarat. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaullah dengan suami istri-istrimu itu dengan baik, nggak ada syarat. Jadi artinya istrinya lumpuh, tidak bisa berbuat apapun untuk suaminya, tetap harus diperlakukan dengan baik. Ini kalau kita merujuk ke Al-Quran enak. Jadi wanita nggak perlu khawatir, aduh aku ini lumpuh, nanti suamiku lari dari aku tidak diberi nafkah lagi. Nggak perlu khawatir kalau suaminya selalu menggunakan Al-Quran sebagai prinsip. Ya. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a. Sampai Allah mengatakan begitu. Kalau kamu tidak suka kepada istrimu, jangan-jangan apa yang kamu tidak suka itu di situ ada kebaikan banyak. Nah, ada banyak. Wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Jangan-jangan yang kamu tidak suka dari istri itu di situ ada khairan katsira, kebaikan yang banyak. Ya, misalnya istri ini cerewet. Wah, dia cerewet. Suami itu seringkali nggak suka istri yang cerewet. Tapi kenapa sih istri cerewet? Kalau dia wanita yang normal, kenapa dia cerewet? Biasanya cerewet itu kalau suaminya dinasehati bandel. Ketika memberi nasihat pertama, dia menasehati dengan cara baik, nadanya rendah, kalimatnya juga bagus. Tapi kalau dinasehati berkali-kali tetap bandel, istri itu tetap sabar, mau memberi nasihat. Cuma karena ada kekesalan, nadanya naik tinggi. Jadi dia cerewet itu, kecerewetannya itu ada kebaikan karena isinya itu nasihat. Ya. Nah, jadi
kita memperlakukan istri itu dengan baik, jangan-jangan di dalam apa yang kita nggak suka, di situ ada kebaikan. Kemudian ketika anak kita mencari pekerjaan sebagai sumber penghasilan, ya, anak itu setelah nikah, dia kan mesti bekerja. Nah, kita mesti merujuk pada Al-Quran, baik anaknya sendiri maupun kita sebagai orang tuanya, memberikan pengarahan supaya penghasilannya itu dicari dengan cara yang halal dan yang dimakan juga halal pula. Nah, Allah memberikan pedoman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi ini, yang dihasilkan dari bumi secara halal dan baik. Jadi halal dan baik. Halal saja tidak cukup. Misalnya makanan-makanan sudah kedaluarsa, jangan dimakan. Itu sudah nggak baik. Ya. Wala tatabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kamu jangan mengikuti langkah-langkah setan. Kalau baik mencari nafkah dengan cara yang haram, itu setan. Ya. Kemudian kita mesti menghindari praktek pekerjaan yang Allah larang di dalam Al-Quran. Seperti apa? Kegiatan cokok menyokok. Itu kan dilarang oleh Allah. Habis aku kalau nggak nyokok nggak dapat proyek. Ketika seseorang itu nyokok sampai kemudian pengambil keputusan itu memberi proyek itu kepada orang yang nyokok, padahal yang nyokok itu kan kalau dia jujur tidak ada sokokan, dia nggak qualified. Mestinya yang qualified orang lain. Nah, orang lain yang qualified itu kan mestinya punya hak untuk memperoleh penghasilan melalui pekerjaan itu. Tapi karena disogok, itu dia berarti merebut penghasilan orang lain. Ya. Jadi sogok menyogok itu tidak hanya diharamkan, itu tidak hanya karena duitnya itu nggak benar, tapi juga itu merugikan orang lain. Yang orang lain yang seharusnya bisa mendapatkan proyek itu menjadi tidak dapat. Biasanya sogok menyogok itu tidak boleh, dan itu seperti yang dilarang oleh Allah, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Kalian jangan makan harta orang lain dengan cara yang salah, yaitu dengan memberikan sogokan kepada pengambil keputusan. Nah, karena apa? Litakulu fariqam min amwalin nas. Kalau kalian semacam itu, kalian itu memakan harta orang lain. Itu orang lain yang mestinya lebih yang qualified untuk mendapatkan proyek menjadi tidak bisa. Itu berarti kamu sudah makan harta orang lain bil ithmi, dengan menanggung dosa. Wa antum ta'lamun, padahal kalian itu tahu gitu. Kemudian jika berpegang teguh pada prinsip ajaran Al-Quran, kita juga menghindari penipuan dan kecurangan dalam berbisnis. Karena dalam penipuan ada pihak yang dirugikan atau yang dirampas haknya. Jadi kalau menjual 1 kilo kemudian dikurangi 1 on, itu kan mencuri, merugikan orang lain. Itulah sebabnya Allah mengutuk orang-orang yang curang dalam berbisnis. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang. Siapa itu? Alladzina idza iqtalu 'alan nasi yastawfun. Kalau pada posisi dia membeli, dia minta timbangannya dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia pada posisi menjual, timbangannya atau takarannya dikurangi. Nah, setelah kehidupan keluarga itu berjalan hingga lahir anak-anak dan cucu-cucu, kita masih tetap harus merujuk pada Al-Quran dalam membina keluarga, terutama dalam hal menjaga agar jangan sampai ada anggota keluarga kita itu yang masuk neraka. Artinya kita mesti membimbing mereka supaya mengikuti cara-cara hidup yang berprinsip pada Al-Quran. Caranya antara lain mengajak dan menganjurkan seluruh anggota keluarga melakukan hal-hal yang menyebabkan mereka masuk surga kelak di akhirat. Jangan sampai ada satupun di antara mereka yang masuk neraka. Allah wanti-wanti, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Di neraka itu waquduhan nas wal hijarah. Itu manusia dan batu-batu menjadi terbakar. Seolah-olah mereka menjadi bahan bakar. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang neraka itu dijaga oleh para malaikat yang tegas, keras,
dan tidak melanggar ketentuan Allah. Dia misalnya disuruh oleh Allah, coba dia masukkan ke neraka, dia laksanakan. Ya. Karena malaikat itu selalu taat. Nah, ini sekedar contoh dalam menggunakan ajaran Al-Quran sebagai dasar-dasar pertimbangan dalam berpikir dan berperilaku sehari-hari. Dan cara semacam ini kita terapkan dalam seluruh situasi kehidupan kita, sehingga kita menggunakan Al-Quran sebagai acuan prinsip kita dalam kehidupan. Ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang membahagiakan. Dengan Al-Quran, Allah membimbing kita agar kita memegang prinsip yang lurus dalam kehidupan. Allah misalnya mengarahkan agar kita ini menikah dengan pasangan yang beriman dan memperlakukan istri dengan baik. Ketika mencari nafkah, kita harus melakukan pekerjaan yang halal dengan penghasilan yang halal. Nah, Allah menganjurkan kita untuk menjauhkan anggota keluarga kita dari neraka. Semoga Allah selalu membimbing kita dalam menerapkan prinsip-prinsip Al-Quran dalam kehidupan kita. Amin.